Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi, peristiwa dan isu global dari mancanegara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana pemakaman Komandan Brigade Al-Qassam Muhammad Odeh digelar di Gaza pada Rabu 28 Mei 2026. Odeh tewas bersama istri dan dua anaknya dalam serangan udara Israel di kawasan Al-Rimal, kota Gaza. Suasana duka menyelimuti pemakaman Muhammad Odeh, pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, yang digelar di sebuah masjid di Gaza. Jenazah Odeh dan keluarganya terlihat dibalut bendera Hamas sebelum diarak dalam prosesi pemakaman di jalanan kota Gaza. Kerabat korban menyebut warga Gaza masih hidup dalam suasana duka dan kehilangan di tengah perayaan Idul Adha di berbagai negara Muslim. Hamas mengonfirmasi Muhammad Odeh tewas dalam serangan udara Israel yang juga menewaskan istri dan dua anaknya. Hamas menyebut Odeh sebagai salah satu tokoh penting dan pendiri perjuangan bersenjata kelompok tersebut. Sementara itu, militer Israel menyatakan operasi penyerangan dilakukan setelah pengawasan intelijen selama berbulan-bulan. Israel menuduh Odeh terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang berkepanjangan di Gaza. Hingga kini, konflik di Gaza telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hari pertama Idul Adha di jalur Gaza kembali diwarnai serangan mematikan. Sedikitnya 7 warga Palestina dilaporkan tewas setelah sebuah bangunan pemukiman di kota Gaza menjadi sasaran serangan oleh Israel. Rekaman video menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi untuk mencari korban selamat serta memadamkan api. Sejumlah warga dan petugas penyelamat terlihat mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan. Serangan terjadi di tengah suasana Hari Raya Idul Adha yang seharusnya menjadi momen perayaan bagi umat muslim di Gaza. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah menargetkan 2 anggota penting organisasi Hamas di wilayah Gaza Utara. Sehari sebelumnya, IDF juga mengklaim telah menewaskan Muhammad Odeh yang disebut sebagai pemimpin baru sayap militer Hamas. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka akibat konflik berkepanjangan. Upaya internasional untuk mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza terus dilakukan, namun hingga saat ini, konflik masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor sapi kurban yang lepas dari pemiliknya mengamuk di kawasan Sultan Beyli, Istanbul, Turki. Sapi tersebut bahkan menerobos masuk ke sebuah tempat cukur rambut dan memicu kepanikan warga. Inilah rekaman video detik-detik sapi berlari kencang dan menabrak kaca depan barbershop atau tempat cukur rambut yang sedang dipenuhi pelanggan. Sapi itu kemudian masuk sebelum kembali keluar dan berlari di jalanan sekitar lokasi. Sejumlah warga terlihat berusaha mengejar dan mengendalikan hewan tersebut agar tidak membahayakan pengendara maupun pejalan kaki. Pemerintah kota Sultan Beyli menyatakan menerima laporan darurat dari warga di lingkungan Hamidiyeh terkait sapi kurban yang mengamuk tersebut. Tim penanganan hewan kemudian diterjunkan ke lokasi dengan peralatan obat bius dan penenang. Setelah melakukan pencarian di ganggang pemukiman, petugas akhirnya berhasil melumpuhkan sapi tersebut tanpa menimbulkan korban. Usai diamankan, sapi dikembalikan kepada pemiliknya untuk menjalani proses penyembelihan Idul Adha secara aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah viral dan menyedot perhatian warga di Bangladesh, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump kini diamankan petugas menjelang Idul Adha. Warga yang datang untuk melihat langsung kerbau unik tersebut pun kecewa karena hewan itu telah lebih dulu dipindahkan dari lokasi. Sejumlah warga terlihat memadati lokasi untuk menyaksikan langsung kerbau viral yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Rekaman video menunjukkan kerbau berwarna pucat itu digiring menggunakan tali dan diangkut ke atas mobil bak terbuka oleh petugas. Kerbau albino seberat 700 kg ini dijuluki Donald Trump karena memiliki jambul rambut pucat yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah laporan menyebut kerbau tersebut akan dibawa ke kebun binatang karena dianggap sebagai hewan langka. Namun, ada pula informasi yang menyatakan kerbau itu akan dikembalikan ke peternakan asalnya di Narayangan. Pemilik kerbau, Moni Ruzaman, mengatakan pihak berwenang datang dan memintanya menyerahkan hewan tersebut.
Menurutnya, pemerintah menjanjikan akan memberikan ganti rugi berupa uang atau hewan dengan nilai yang sama untuk keperluan kurban. Sebelum diamankan, kerbau ini menarik perhatian besar di Bangladesh. Puluhan orang datang setiap hari untuk berfoto dan melihat langsung hewan langka tersebut setelah videonya viral di YouTube dan media sosial. Sebagian pengunjung mengaku kecewa karena tidak sempat melihat kerbau itu secara langsung setelah terlebih dahulu dibawa petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lautan manusia berbalut ihram putih memadati kawasan Mina, Arab Saudi saat jemaah haji menjalani salah satu ritual penting dalam ibadah haji, yaitu lempar jumroh. Suara langkah jemaah dan lantunan doa mengiringi prosesi lempar jumroh di kawasan Mina pada hari pertama Idul Adha. Dalam ritual ini, jemaah melemparkan 7 butir kerikil ke arah jumroh Akabah atau tugu terbesar dari 3 tugu yang ada di Mina. Lempar jumroh menjadi simbol perlawanan Nabi Ibrahim terhadap godaan setan saat menjalankan perintah Allah. Ritual ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menahan hawa nafsu dan menjauhi godaan dalam kehidupan. Setelah menyelesaikan prosesi lempar jumroh, banyak jemaah melanjutkan dengan mencukur atau memendekkan rambut. Tradisi ini melambangkan penyucian diri serta awal baru secara spiritual. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Rangkaian ibadah ini meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Sementara itu, Idul Adha juga menjadi momen untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba. Kisah ini menjadi simbol keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan umat muslim kepada Allah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, umat muslim di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo tetap melaksanakan sholat Idul Adha di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap wabah Ebola. Otoritas kesehatan setempat masih memperketat pengawasan setelah munculnya ratusan kasus suspek di wilayah timur negara tersebut. Ribuan umat muslim membadati tempat sholat Idul Adha di kota Bunia pada Rabu pagi waktu setempat. Sejumlah jamaah terlihat mengenakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan langkah pencegahan saat beribadah. Warga berharap doa dan ibadah Idul Adha dapat membawa kebaikan serta mengakhiri wabah Ebola yang melanda wilayah tersebut. Mereka juga meminta pemerintah dan otoritas kesehatan untuk terus meningkatkan penanganan bagi warga yang terdampak. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mulai terdeteksi pada April lalu di Provinsi Ituri yang berbatasan dengan Uganda. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan wilayah Mongbaulu, Ruampara, dan Bunia menjadi daerah dengan kasus terbanyak. Hingga 21 Mei, WHO mencatat ratusan kasus suspek dan puluhan kematian terkait wabah tersebut di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. WHO juga telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan internasional pada 17 Mei lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Palestina di jalur Gaza menggelar sholat Idul Adha di alun-alun Al-Saraya, kota Gaza, di tengah kondisi perang dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Suasana haru menyelimuti perayaan Hari Raya yang kali ini berlangsung di tengah reruntuhan dan perbatasan ataupun keterbatasan hidup warga. Rekaman video pada Rabu 27 Mei 2026 memperlihatkan ribuan warga membadati alun-alun Al-Saraya untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjemaah. Jemaah terlihat datang dari berbagai wilayah, termasuk anak-anak dan orang dewasa, untuk mengikuti sholat dan mendengarkan khotbah. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anggota Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Gerakan Jihad Islam Palestina, juga terlihat berada di lokasi. Warga Gaza mengaku menjalankan sholat dengan penuh kesedihan karena masih terbayang kehilangan anggota keluarga dan kerabat akibat perang. احنا قاعدين بنصلي بكاء عينينا. احنا العيد الفطر كمان ما عرفناش نصلي زي الناس. اتذكرنا يا اخوتنا اللي راحوا. اتذكرنا ابهاتنا اللي راحوا. عيد لا يؤسف. الدمعة بتنزل كل يوم يا ابني. لأغلى الناس بتروح عندك. ولحتى احنا ما زال احنا تحت الحرب. وبنصلي لو كانت صواريخ عروسنا إن شاء الله حنصلي. والله بنعديها برغم الدماء، برغم الشهداء، برغم كل اللي احنا فيه، لكن هذه شعائر الله. ربنا ما يحرمنا منها إن شاء الله ويحرر بلادنا
ويهدي بلدنا بصلاح الحال يا ربي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الناس بتحج على عرفة وإحنا بنحج بالدماء، الله ينتقم منهم يا رب. Sholat Idul Adha kali ini digelar di ruang terbuka dan di antara reruntuhan masjid yang hancur akibat konflik. Idul Adha sendiri merupakan hari raya yang memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan sebelum digantikan dengan seekor domba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk menunaikan sholat Idul Adha. Mereka merayakan suasana penuh sukacita setelah masjid kembali dibuka usai penutupan selama 40 hari. Rekaman video memperlihatkan jemaah mulai berdatangan ke Masjid Al-Aqsa sejak dini hari. Suasana halaman masjid dipenuhi umat muslim yang bersiap melaksanakan sholat Idul Adha. Sejumlah anak-anak terlihat membagikan permen kepada para jemaah, sementara keluarga dan pengunjung mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Selesai sholat, para jemaah mengungkapkan kebahagiaan mereka atas kembalinya aktivitas ibadah di Masjid Al-Aqsa setelah sebelumnya dibatasi otoritas Israel. والله ما بنقدر نعيش من غير المسجد الأقصى، ما بنقدر، لازم كل يوم نكون نعدي عنه ونصلي فيه. وعدت أيام صعبة جدا إنه لا صلينا صلاة التراويح ولا صلينا برمضان في المسجد الأقصى ولا صلاة العيد. وصلاة العيد بالنسبة لنا احنا المقدسيين هون يعني أكبر فرحة إلنا، لأنه بتجمع فيها جميع المسلمين، جميع الجيران وجميع الأهل والأولاد والنساء. فيعني الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا وصلينا صلاة العيد في المسجد الأقصى. Penutupan Masjid Al-Aqsa terjadi setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Israel menutup kompleks masjid selama 40 hari yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri tahun 2026. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك. الاجواء ما شاء الله ايمانيه، اعداد مصلين ما شاء الله اعداد كثير كبيره اقبلت على المسجد الاقصى خلافا عن السنه الماضيه كان الاقصى مغلق وما كان في امكانيه للوصول والصلاه في المسجد. والحمد لله رب العالمين في اعداد هلا كبيره الحمد لله واقبال كثير كبير، وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله والامه الاسلاميه والعربيه بالف صحه وسلام يا رب. Kondisi itu menjadi penutupan penuh pertama Masjid Al-Aqsa saat Hari Raya sejak tahun 1967. Idul Adha merupakan salah satu hari besar terpenting dalam kalender Islam dan bertepatan dengan puncak ibadah haji di Mekah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sebelum perayaan Idul Adha, sejumlah unta di kota Karachi, Pakistan tampil menarik dengan hiasan motif artistik hasil cukur bulu yang unik dan beragam. Tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri di pasar hewan kurban dan telah dilakukan turun-temurun selama bertahun-tahun. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan terlihat sibuk membentuk motif di tubuh unta menggunakan gunting khusus. Dengan keterampilan yang dipelajari sejak kecil, ia menciptakan beragam pola artistik hanya dengan melihat postur dan bulu unta. Ali Hasan mengaku telah menekuni seni ini sejak masa kanak-kanak. Baginya, gunting yang digunakan sudah menjadi bagian dari kehidupannya, dan seni mencukur unta adalah pekerjaan yang sangat ia cintai. Untuk setiap desain khusus, ia mematok tarif mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 Pakistan. Proses pencukuran dilakukan dalam beberapa tahap agar hasil motif terlihat rapi dan detail. Sebagian seniman juga menambahkan warna alami seperti henna untuk memperindah tampilan unta. Tradisi cukur unta ini menjadi bagian dari persiapan pasar ternak menjelang Idul Adha. Unta-unta yang sudah dihias akan dijual sebagai hewan kurban untuk perayaan hari besar umat Islam tersebut. Idul Adha sendiri merupakan salah satu hari raya terpenting dalam Islam yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim. Umat Muslim di seluruh dunia merayakannya dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan daging kepada keluarga serta masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, warga di Srinagar, Kashmir, India mengeluhkan melonjaknya harga hewan kurban. Kenaikan ini disebut dipicu oleh dampak konflik Amerika Serikat dan Iran yang membuat harga bahan bakar yang meningkat.
Pasar ternak di wilayah Jammu dan Kashmir, India dipadati warga yang mencari kambing dan domba untuk kurban. Namun banyak pembeli terpaksa pulang tanpa membawa hewan kurban karena harga yang dinilai terlalu tinggi. Warga bernama Mehrajdin mengatakan para pedagang memasang harga berbeda-beda akibat kenaikan biaya bahan bakar yang terus terjadi. Ia mengaku harus mencari harga terbaik agar tetap bisa menjalankan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan. Keluhan serupa disampaikan Kalim Ahmad yang datang ke pasar dengan niat membeli 2 ekor domba. Namun ia mengaku terkejut dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena biaya transportasi, pakan ternak, dan perawatan hewan meningkat secara bersamaan. Ongkos pengiriman ternak pun kini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Seorang pedagang bernama Adil Fayez mengatakan, penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Menurutnya banyak warga menunda pembelian karena harga yang terus melambung. Idul Adha merupakan hari raya umat muslim untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam perayaan ini umat muslim melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Austria protes pemangkasan anggaran pendidikan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Pemirsa, ribuan mahasiswa, guru, dan pekerja sektor pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di Vienna, Austria. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memangkas anggaran pendidikan hingga 2,5 miliar euro mulai tahun 2028. Masa aksi memenuhi jalanan kota Vienna sambil membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan penolakan pemotongan anggaran pendidikan. Demonstran berjalan menuju kantor Kanselir Federal setelah melakukan long march di sejumlah titik kota. Pengunjuk rasa menilai rencana pemangkasan dana pendidikan akan berdampak besar terhadap universitas, riset, hingga masa depan generasi muda di Austria. Salah satu koordinator aksi mengaku kecewa karena pemerintah dinilai tidak lagi menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Sementara itu, seorang dosen menyebut Austria memiliki sumber daya terbatas, sehingga pendidikan dan inovasi menjadi sektor penting yang seharusnya dilindungi. Para mahasiswa juga menuntut peningkatan dana riset karena dinilai menjadi dasar bagi kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Menurut Serikat Mahasiswa Austria, sekitar 21.000 orang ikut dalam aksi ini. Pemerintah Austria berencana memotong anggaran universitas sebesar 2,5 miliar euro untuk periode 2028 hingga 2030, atau turun 14% dibandingkan anggaran saat ini. Penggagas aksi memperingatkan kebijakan tersebut berpotensi mengancam hingga 10.000 lapangan pekerjaan di sektor pendidikan dan riset. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan para menteri. Kebijakan ini diambil di tengah krisis sosial dan ekonomi yang memicu gelombang protes serta blokade jalan di berbagai wilayah Bolivia. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan langkah penghematan dengan memotong gaji presiden dan para menteri sebesar 50%. Pengumuman itu disampaikan saat konferensi pers memperingati hari jadi ke-217 gerakan pembebasan kota Sucre. Paz menyebut kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen dan solidaritas pemerintah terhadap rakyat Bolivia yang sedang menghadapi krisis. Berdasarkan data Kementerian Kepresidenan, gaji Rodrigo Paz yang sebelumnya mencapai lebih dari 24.000 Boliviano per bulan, kini dipangkas menjadi sekitar 12.000 Boliviano. Pemotongan ini hanya berlaku untuk presiden dan para menteri, serta tidak menyasar pegawai pemerintah lainnya.
Langkah tersebut diumumkan saat gelombang protes terhadap pemerintah memasuki pekan ketiga. Aksi blokade jalan disebut telah mengganggu distribusi bahan bakar, pangan, oksigen, dan pasokan medis di sejumlah kota. Dalam pidatonya, PAS juga mengkritik tekanan dari kelompok protes yang dinilai memanfaatkan krisis kemanusiaan untuk menekan pemerintah. Presiden Bolivia itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena dinilai belum menangani krisis dengan cepat. Sementara itu, demonstran di berbagai wilayah masih terus menuntut pengunduran diri Rodrigo Paz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan ribu warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat kota Madrid, Spanyol pada Minggu waktu setempat. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga sewa, penggusuran dan krisis perumahan yang terus menekan masyarakat. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan masa depan bukan untuk disewakan, serta perumahan merenggut hidup kami. Mereka menggelar aksi di pusat kota Madrid. Aksi ini merupakan salah satu demonstrasi terhadap perumahan terbesar di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Para peserta menilai kenaikan harga sewa membuat banyak warga semakin sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak. Juru bicara Serikat Penyewa Madrid, Alicia Del Rio, menegaskan warga akan terus menolak praktik spekulasi properti yang dinilai memperburuk krisis perumahan. Vamos a someternos a ningún chantaje de ningún casero. No vamos a aceptar sus precios, no vamos a aceptar sus contratos en los que nos echan, no vamos a aceptar su infravivienda ni su hacinamiento, ni vamos a aceptar ningún chantaje. Significa que se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos. Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja CCOO, Unai Sordo Calvo, menyatakan krisis perumahan kini menjadi tekanan terbesar bagi pekerja dan kaum muda di Spanyol. Ia menyebutkan banyak anak muda di Spanyol baru meninggalkan rumah orang tua mereka setelah berusia 30 tahun karena harga rumah dan biaya sewa terus meningkat. Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah membangun hunian terjangkau, mengatur apartemen wisata, dan membatasi kenaikan harga sewa di wilayah dengan krisis hunian tinggi. Data industri menunjukkan harga sewa di Madrid meningkat lebih dari 60% dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, kota Barcelona juga mencatat kenaikan harga sewa dengan angka yang serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan buruh turun ke jalan di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin waktu setempat. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja 6 hari dengan 1 hari libur yang dinilai membebani para pekerja. Inilah aksi ratusan buruh, serikat pekerja, dan kelompok sosial yang memadati jalanan Rio de Janeiro, Brasil. Mereka membawa spanduk dan poster untuk menuntut perbaikan kondisi kerja dan penambahan waktu istirahat bagi para pekerja. Para demonstran menolak sistem kerja 6 hari dengan 1 hari libur yang masih diterapkan di berbagai sektor pekerjaan di Brasil. Sejumlah pekerja menilai sistem tersebut membuat mereka kelelahan karena setelah bekerja, mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selain menuntut penghapusan sistem 6 hari kerja, para buruh juga mendorong pengurangan jam kerja mingguan dari 44 jam menjadi 40 jam tanpa pemotongan gaji. Aksi ini digelar untuk menekan parlemen Brasil jelang pemungutan suara terkait usulan perubahan konstitusi mengenai sistem kerja. Presiden Kamar Deputi Brasil, Hugo Mota, menyebutkan rancangan perubahan aturan kerja tersebut dijadwalkan dibahas pada Kamis mendatang. Jika disetujui, pemerintah akan memberlakukan masa transisi selama 1 tahun untuk mengurangi jam kerja dari 44 menjadi 40 jam per pekan. Kementerian Tenaga Kerja Brasil menyebutkan lebih dari 1 juta pekerja di Rio de Janeiro diperkirakan akan mendapat manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Lapas Bolivia bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Mereka memprotes kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga pangan, serta krisis ekonomi dan politik yang terus memburuk di negara tersebut. Masa aksi berjalan melintasi pusat kota La Paz sambil membawa bendera Bolivia dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Mereka menyuarakan kemarahan atas menurunnya kondisi ekonomi, termasuk melonjaknya harga kebutuhan pokok dan kelangkaan bahan bakar. Seorang peserta aksi menyebut Bolivia saat ini sedang berduka karena pemerintah dinilai memerangi kelas pekerja yang menjadi penopang negara. Dalam beberapa pekan terakhir, protes terhadap Presiden Rodrigo Paz terus meningkat, seiring panjangnya antrean di SPBU dan langkanya produk pangan seperti daging dan ayam. Demonstran menilai kenaikan harga roti, bahan bakar hingga ongkos transportasi membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Mereka juga menuduh pemerintah gagal memenuhi janji kampanye dan memperingatkan meningkatnya ketidakpuasan publik. Hingga kini pemerintah Bolivia belum mengumumkan langkah konkret baru untuk meredam gelombang protes. Sementara itu, aksi demonstrasi dan blokade jalan masih berlanjut di berbagai wilayah negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lebih dari 300 wisatawan terjebak di kereta gantung Gulmarg di Kashmir Utara setelah sistem mengalami gangguan teknis. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat setelah operasi penyelamatan berlangsung selama lebih dari 6 jam. Inilah kereta gantung Gulmarg di Kashmir Utara yang mendadak berhenti di tengah perjalanan. Puluhan kabin terlihat menggantung di atas pegunungan setelah terjadi gangguan teknis pada sistem operasi kereta gantung. Sekitar 320 wisatawan termasuk anak-anak dan lansia terjebak selama beberapa jam di dalam kabin. Tim penyelamat harus berjuang menghadapi angin kencang, hujan dan suhu dingin untuk menjangkau para penumpang. Operasi evakuasi dilakukan oleh tim khusus penyelamat kereta gantung yang dibantu berbagai agensi penanggulangan darurat. Petugas menggunakan tali peralatan panjat serta sistem komunikasi darurat untuk menjangkau kabin yang berada di ketinggian berbeda. Pihak pengelola menyebut seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban luka. Kendaraan segala medan juga diterjunkan untuk membawa para penumpang yang berhasil dievakuasi menuju lokasi yang aman. Kereta gantung Gulmarg dikenal sebagai salah satu sistem kereta gantung tertinggi di dunia dan menjadi destinasi wisata populer di Kashmir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Garda Revolusi Iran merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan pasukannya menghadang pesawat tempur siluman Amerika Serikat jenis F-35 serta menembak jatuh drone MQ-9. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul serangan militer Amerika di wilayah selatan Iran. Rekaman yang dirilis pada Selasa 26 Mei 2026 memperlihatkan objek di langit yang diikuti kilat cahaya oleh RGC disebut sebagai momen pencegatan pesawat tempur F-35 milik Amerika Serikat. Dalam bagian lain, video terlihat sebuah objek terbang yang juga diklaim berhasil ditembak oleh pasukan Iran. Dalam pernyataan, RGC menyebut pesawat tempur F-35 terdeteksi pada 25 Mei 2026 pukul 3 dini hari waktu setempat. IRGC mengklaim pesawat itu mendeteksi kunci misil, kemudian mengubah arah dan juga meninggalkan wilayah tersebut. Iran juga mengatakan berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika pada malam yang sama. Hingga saat ini, militer Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat ataupun CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan yang juga disebut sebagai aksi bela diri di wilayah selatan Iran. Target serangan disebut meliputi lokasi peluncuran misil dan kapal yang dituduh menebar ranjau di dekat Selat Hormuz. Ketegangan memanas saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga menyatakan Washington akan mencapai kesepakatan dengan Teheran atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri dari Kuba Bruno Rodriguez Parilla menuduh Amerika Serikat mengancam perdamaian dan keamanan internasional saat berpidato di Dewan Keamanan PBB New York. Pernyataan itu disampaikan menyusul penetapan tuduhan hukum terhadap pemimpin revolusi Kuba Raul Castro oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Kuba menilai kebijakan Amerika Serikat terhadap Havana telah melanggar hukum internasional dan memperburuk hubungan kedua negara. Pemerintah AS sebelumnya mengajukan tuduhan terhadap Raul Castro terkait insiden penembakan 2 pesawat milik organisasi Brothers to the Rescue pada 1996 yang menyebabkan 4 orang tewas. Kuba menilai tindakan hukum tersebut bermotif politik dan bertujuan menekan pemerintah di Havana. Bruno Rodriguez Parilla juga menyebut tuduhan terhadap Raul Castro merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat memicu konflik lebih besar. Ia memperingatkan intervensi militer terhadap Kuba akan memicu korban jiwa di kedua belah pihak. Ketegangan hubungan Washington dan Havana meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru dan melontarkan kritik terhadap kondisi politik di Kuba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Uganda memperketat langkah pengawasan dan pencegahan wabah Ebola di tengah meningkatnya kekhawatiran penularan dari Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini Uganda mencatat 7 kasus Ebola dengan 1 korban meninggal dunia. Inilah suasana di sejumlah titik di Kampala, Uganda saat warga mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Ebola. Rekaman video menunjukkan warga mencuci tangan dan menggunakan cairan sanitasi di area Rumah Sakit Nasional, Mulago, dan pos desinfeksi. Sejumlah warga mengaku khawatir setelah pemerintah melaporkan penambahan kasus Ebola dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Kesehatan Uganda menyebut hingga kini terdapat 7 kasus Ebola terkonfirmasi, termasuk 1 korban meninggal dunia. Pemerintah menyatakan 4 pasien masih menjalani perawatan, sementara sejumlah kontak erat telah dikarantina di fasilitas khusus. Untuk menekan penyebaran virus, Uganda juga meningkatkan pengawasan di ketiga ulang. Untuk menekan penyebaran virus, Uganda juga meningkatkan pengawasan di 37 distrik yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo. Lebih dari 600 petugas kesehatan diterjunkan untuk melacak kontak dan memantau rantai penularan. Warga diminta mematuhi imbauan pemerintah seperti mencuci tangan secara rutin dan menjaga kebersihan. Ebola merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan demam berat hingga perdarahan dan kematian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, di kota Paris, Prancis dilanda gelombang panas ekstrim pada Selasa 26 Mei 2026. Suhu panas yang melanda Prancis bahkan disebut menjadi rekor hari terpanas pada bulan Mei di negara tersebut. Inilah suasana di Paris, Prancis saat warga berupaya mendinginkan diri di tengah suhu panas ekstrim. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat berkumpul di air mancur kota untuk membasuh tubuh dan mengisi botol air minum. Sebagian warga juga memakai payung, kipas tangan, hingga semprotan air untuk mengurangi dampak panas. Badan Meteorologi Prancis, Meteo France, menyebut indeks panas nasional mencapai 24,8 derajat Celcius pada sore hari. Angka tersebut menjadi rekor hari terpanas di Prancis untuk bulan Mei. Meteo France menyatakan fenomena heat dome atau kubah panas di kawasan Eropa Barat menjadi penyebab meningkatnya suhu ekstrim sejak 19 Mei lalu. Sementara itu, 8 wilayah di Prancis Barat ditetapkan dalam status siaga oranye, sedangkan 20 wilayah lain, termasuk Paris, berstatus siaga kuning. Media setempat melaporkan 7 orang meninggal dunia akibat kondisi terkait gelombang panas. Sejumlah warga menilai perubahan iklim menjadi penyebab cuaca ekstrim yang kini semakin sering terjadi di Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga London berupaya mencari kesejukan saat ibu kota Inggris itu mengalami hari terpanas pada bulan Mei. Suhu udara di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan menembus lebih dari 34 derajat Celcius, meski London saat ini masih berada di musim semi. Inilah suasana di sejumlah sudut kota London, Inggris saat gelombang panas melanda kawasan tersebut. Warga dan wisatawan terlihat memadati ruang publik untuk mencari kesejukan di tengah suhu yang menyengat. Sebagian warga terlihat mengisi botol air minum di Leicester Square, sementara yang lain merendam kaki di air mancur. Ada pula warga yang memilih bersantai di tempat teduh, menikmati es krim, atau duduk di tepi sungai untuk mengurangi rasa panas. Kondisi ini menjadi perhatian karena London saat ini sebenarnya masih berada di musim semi yang biasanya memiliki suhu jauh lebih sejuk. Namun kali ini suhu di ibu kota Inggris tersebut menembus lebih dari 34 derajat Celcius atau jauh di atas rata-rata suhu musim semi. Sejumlah warga menyebut kondisi cuaca panas membuat aktivitas harian menjadi lebih sulit dan memaksa mereka menyesuaikan jadwal kegiatan. Obviously, the city doesn't feel like it was built for it. Every time the heat, climbs up, it's kind of tough. You have to kind of rearrange your day and do things a bit differently. Cuaca panas juga menjadi tantangan bagi para pemilik hewan peliharaan karena aktivitas di luar ruang menjadi terbatas. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office memperkirakan kondisi panas dan kering masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Inggris dalam beberapa hari ke depan. Suhu di London dan wilayah Tenggara Inggris diprediksi tetap berada di atas rata-rata musiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi terkait pria Amerika Serikat keliling Afrika dengan skateboard akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia pemirsa bersama saya Seli Sregar. Di mana Rumah Sakit Mata di Gaza City mulai memberikan layanan pemasangan mata palsu bagi pasien korban perang. Program ini membantu para penyintas yang kehilangan mata akibat serangan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Inilah proses pemasangan mata palsu yang dilakukan tim dokter di Rumah Sakit Mata Gaza City. Sejumlah pasien korban perang terlihat menjalani pemeriksaan dan pemasangan mata palsu oleh tenaga medis. Salah satu pasien, Baghdad Mikdad, mengaku kehilangan penglihatan pada satu matanya setelah rumahnya terkena bombardir pada Oktober 2024. Ia menyebut cedera tersebut membuatnya kesulitan menjalani aktivitas termasuk belajar, bekerja, hingga berinteraksi dengan orang lain. Setelah mendapatkan mata palsu, ia mengaku senang dan berharap dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Direktur Rumah Sakit Mata Gaza, Hossam Dawood, menyebut program ini menjadi layanan pemasangan mata palsu pertama di fasilitas tersebut. Program ditangani oleh tim khusus yang terdiri dari dokter mata, optometris, hingga psikolog untuk memberikan pendampingan kepada pasien. Meski demikian, rumah sakit mengaku masih menghadapi kendala karena ketersediaan mata palsu sangat terbatas dan harus didatangkan dari luar negeri. Tenaga medis juga menyebut banyak mata palsu yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasien, baik dari ukuran, bentuk, maupun warna. Program ini berjalan di tengah upaya pemulihan layanan kesehatan di Gaza yang rusak parah akibat konflik berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para petani bunga di Xochimilco, Meksiko mulai meningkatkan produksi bunga marigold untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Bunga ikonik Meksiko ini dipilih menjadi salah satu simbol budaya yang akan menghiasi berbagai sudut kota saat turnamen berlangsung. Para petani terlihat merawat dan menyiapkan ribuan bunga marigold yang akan digunakan untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 di perkebunan bunga marigold di Xochimilco, Meksiko. Proyek ini dipelopori oleh petani bunga generasi keempat, Alejandro Ovando, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Kota Meksiko. Marigold sendiri merupakan bunga khas Meksiko yang selama ini identik dengan perayaan Hari Kematian atau Day of the Dead. Nantinya, bunga berwarna oranye cerah ini akan menghiasi jalan, taman, hingga ruang publik di ibu kota Meksiko selama Piala Dunia berlangsung. Gagasan ini muncul setelah para petani melihat warna resmi yang akan mewakili suasana Piala Dunia, yaitu oranye marigold, ungu jacaranda, dan hijau jersey tim nasional Meksiko. Meski demikian, para petani mengaku proses penanaman tahun ini tidak mudah akibat cuaca ekstrim, mulai dari hujan deras, perubahan suhu, hingga gelombang panas. Otoritas lingkungan kota Meksiko menyebut program ini diperkirakan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 500 petani bunga di Xochimilco. Selain meningkatkan penjualan, Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu memperkenalkan budaya dan tradisi florikultur Meksiko ke dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, situs peninggalan suku Inca bernama Takrachulo di Cusco, Peru kini memasuki tahap akhir restorasi. Kompleks arkeologi ini diyakini pernah menjadi pusat politik, ekonomi, dan keagamaan Kekaisaran Inca. Inilah penampakan situs arkeologi Tarakchio yang juga dikenal dengan nama Maria Fortaleza di Cusco, Peru. Rekaman video menunjukkan berbagai bangunan kuno, mulai dari rumah,
kuil, hingga area upacara yang tersebar di seluruh kompleks. Situs Tarakjo menjadi sorotan setelah laporan National Geographic menyebut lokasi ini diduga merupakan kota legenda Inka Aconcagua. Kompleks ini memiliki luas sekitar 17,4 hektar. Pihak pengelola menyebut proyek restorasi dan penataan situs dimulai sejak 2019 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Restorasi meliputi perbaikan struktur arsitektur hingga pemulihan vegetasi asli yang sudah ada sejak masa prahispanik. Sejumlah tanaman asli seperti kue buah dan cacakomo juga kembali ditanam di kawasan situs. Sejak 2019, Kementerian Kebudayaan Peru telah melakukan penggalian dan mendokumentasikan sekitar 600 struktur kuno, termasuk tangga, dinding pertahanan, rumah dan kuil. Situs Tarakjo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya nasional Peru pada tahun 2010. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Langit malam di Dujiangyan, Tiongkok berubah menjadi panggung digital raksasa saat puluhan ribu drone menampilkan pertunjukan spektakuler yang memecahkan rekor dunia. Rekaman video drone menunjukkan ribuan drone terbang serempak di langit malam membentuk berbagai formasi menakjubkan, mulai dari rasi bintang timur, panda, hingga pulau mistis melayang. Perusahaan teknologi Fengxi Teknologi meluncurkan total 33.615 drone secara bersamaan dalam upaya memecahkan rekor dunia pertunjukan drone terbesar. Pertunjukan ini berhasil mencatatkan 3 rekor Guinness World Record sekaligus, termasuk jumlah drone terbanyak yang terbang serentak dalam satu kendali kelompok. Seluruh drone dikendalikan menggunakan sistem komunikasi jaringan lokal berstabilitas tinggi yang diklaim mampu menjaga sinkronisasi hingga level milidetik. Teknologi tersebut juga disebut tahan terhadap gangguan sinyal dan mampu beroperasi dalam kondisi angin kencang. Selama pertunjukan, langit Dujiangyan berubah menjadi layar LED raksasa di udara dengan luas tampilan mencapai lebih dari 148.000 meter persegi. Atraksi ini menunjukkan perpaduan antara seni, hiburan, dan kemajuan teknologi modern yang kian berkembang di Tiongkok. Pertunjukan drone di Sichuan ini tidak hanya menjadi hiburan spektakuler, namun juga memperlihatkan ambisi Tiongkok dalam pengembangan teknologi drone skala besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana krisis Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global kini mulai menghantam salah satu simbol budaya Jepang, yaitu pemandian umum atau sento. Kenaikan biaya bahan bakar membuat banyak usaha pemandian tradisional terancam gulung tikar. Di kota Takasaki, Jepang, pemilik pemandian umum Asakusayo, Akiyoshi Saito, kini harus berjuang menjaga usaha keluarganya yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Saito mengatakan biaya bahan bakar untuk memanaskan air meningkat hingga 50%. Dari sekitar 300.000 yen per bulan, kini membengkak menjadi 450.000 yen atau setara hampir 3.000 dolar Amerika. Menurutnya, kondisi tersebut membuat usahanya terancam merugi dan bisa berakhir tutup jika krisis energi berlangsung dalam waktu lama. Rekaman video menunjukkan Saito menyalakan pemanas untuk mendidihkan air bagi para pengunjung. Untuk menjaga suhu air, pemandian ini menghabiskan sekitar 120 liter minyak berat per hari saat musim dingin dan 70 liter saat musim panas. Saito berharap harga energi dapat kembali stabil agar usaha pemandian tradisional seperti miliknya masih bisa bertahan. Jepang sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Sekitar 95% impor minyak mentah dan 11% gas alam cair Jepang berasal dari kawasan tersebut. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting distribusi minyak dan gas dunia, membuat harga energi terus melonjak. Ketegangan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Untuk menekan dampak krisis, pemerintah Jepang telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pelepasan cadangan minyak, subsidi bahan bakar, hingga pencarian sumber energi alternatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang biksu di kuil Wachin Wararam, Worowihan, Provinsi Pathum Thani, Thailand menjadi perhatian dunia setelah rutinitas uniknya mengumpulkan sedekah menggunakan perahu bersama 12 anjing penyelamat. Biksu bernama Luang Porchamnan yang merupakan kepala kuil Wachin Wararam, Warawihan, menjalani rutinitas mengumpulkan sedekah dengan cara yang tidak biasa. Jika para biksu lain umumnya berjalan kaki, Luang Porchamnan justru menyusuri Sungai Chao Phraya menggunakan perahu ekor panjang bersama 12 anjing penyelamat peliharaannya. Dalam rekaman video yang beredar, para anjing berlari antusias menuju dermaga sambil menggonggong gembira mengikuti sang biksu. Setelah naik ke atas perahu, mereka terlihat tenang dan duduk di sisi perahu sambil menikmati pemandangan sungai. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tampak menunggu kedatangan sang biksu dengan membawa nasi dan makanan. Bahkan sebagian makanan tersebut diberikan khusus untuk para anjing. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menghibur dan dinantikan setiap hari oleh masyarakat setempat. Menurut Luang Porchamnan, semua berawal lebih dari 10 tahun lalu, saat seekor anak anjing liar mengikutinya naik ke atas perahu. Sejak saat itu, semakin banyak hewan terlantar yang dibawa dan dirawat di kuil. Kini, sang biksu merawat sekitar 20 hewan, termasuk memberikan pemeriksaan kesehatan, membawa ke dokter hewan, hingga memandikan mereka secara rutin setiap pekan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga di Yakutia, Rusia berkumpul di tepi sungai Lena untuk menyaksikan fenomena pecahnya lapisan es yang menutupi sungai tersebut. Peristiwa musiman ini menjadi atraksi alam yang selalu dinantikan masyarakat setempat. Bongkahan es raksasa terlihat pecah dan hanyut di aliran sungai Lena di wilayah Tabagin Cape, Yakutia, Rusia. Warga membadati tepi sungai untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang terjadi saat musim dingin berakhir dan sungai mulai menghangat. Suara retakan es terdengar saat lapisan es tebal mulai terbelah dan bergerak mengikuti arus sungai. Momen ini menjadi salah satu peristiwa alam yang paling dinantikan oleh masyarakat di kawasan Siberia Timur. Sungai Lena merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 4.400 km. Sungai ini membentang melintasi Siberia Timur hingga bermuara di Laut Laptev, Samudra Arktik. Aliran Sungai Lena bermula dari pegunungan dekat Danau Baikal dan melintasi kawasan tanah beku atau permafrost yang luas di Rusia. Setiap tahun, saat musim semi tiba, lapisan es yang menutupi sungai mulai mencair dan pecah secara bertahap. Fenomena ini tak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga penanda perubahan musim bagi masyarakat setempat. Fenomena pecahnya es di Sungai Lena menjadi salah satu atraksi alam ikonik di Siberia yang menarik perhatian warga dan wisatawan setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Mali menghadirkan harapan baru bagi komunitas tuli. Teknologi ini mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara dan teks secara langsung. Sebuah terobosan teknologi di kota Bamako, Mali, tengah menarik perhatian. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Bolokan dikembangkan untuk membantu penyandang tuli berkomunikasi lebih mudah dengan masyarakat umum. Dalam rekaman video, terlihat seorang pengguna mengoperasikan perangkat Bolokan yang terhubung dengan telepon genggam berkamera. Perangkat ini mampu menangkap gerakan bahasa isyarat dan menerjemahkannya menjadi suara serta teks hanya dalam hitungan detik. Manajer proyek Bolokan, Maimona Sangare, menyebut banyak penyandang tuli di Mali masih menghadapi kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hambatan komunikasi membuat sebagian penyandang tuli terasing dari lingkungan sosial maupun kesempatan ekonomi. Karena itu, tim pengembang menciptakan Bolokan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tuli dan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Kamera akan menangkap gerakan tangan pengguna bahasa isyarat, lalu teknologi AI mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk suara dan tulisan. Pengembang sistem Bolokan, Salifou Dembele, menjelaskan proses tersebut dapat berlangsung secara cepat berkat algoritma AI yang mampu membaca dan mengenali gerakan bahasa isyarat. Selain membantu komunikasi sehari-hari, teknologi ini juga diharapkan membuka lebih banyak akses bagi penyandang tuli dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kehadiran Bolokan dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi di masyarakat.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda asal Amerika Serikat menjadi viral setelah menyelesaikan perjalanan sejauh 6.000 km menggunakan skateboard dari Uganda hingga Cape Town. Aksi ini dilakukan untuk menggalang dana pembangunan skatepark bagi anak-anak di desa terpencil. Inilah Jason Van Nopal, pemuda berusia 26 tahun asal Amerika Serikat yang menarik perhatian publik lewat aksi skateboard lintas benua Afrika. Selama berbulan-bulan, Jason menempuh perjalanan dari Uganda menuju Cape Town, Afrika Selatan dengan total jarak mencapai 6.000 km. Perjalanan ini bukan sekedar petualangan. Jason mengatakan tujuan utamanya adalah membangun skatepark pertama bagi anak-anak di desa terpencil agar mereka memiliki tempat bermain yang aman. Menurutnya, perjalanan tersebut sangat menguras tenaga dan mental. Ia mengaku mengalami lepuh di kaki dan nyeri di sekujur tubuh akibat menempuh ribuan kilometer di atas papan skateboard. Bahkan, skateboard yang digunakannya selama perjalanan tersebut sudah tidak lagi bisa dipakai setelah melalui kondisi jalan yang berat. Jason dan rekan-rekannya juga mendokumentasikan perjalanan ini di media sosial hingga menjadi viral dan mendapat dukungan dari banyak warga. Mereka berharap proyek ini dapat membantu pengembangan anak muda serta menciptakan ruang publik yang aman bagi komunitas skateboard di Uganda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati Pulau Cheung Chau di Hong Kong untuk merayakan festival roti tahunan yang digelar meriah. Festival tradisional ini menampilkan parade ikonik hingga lomba memanjat menara roti yang menjadi daya tarik utama acara tersebut. Inilah suasana meriah Festival Roti Cheung Chau yang kembali digelar di Pulau Nelayan Cheung Chau, Hong Kong. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Salah satu atraksi paling ikonik adalah parade Piusik, yang menampilkan anak-anak berkostum warna-warni seolah melayang di udara menggunakan rangka baja tersembunyi. Tradisi ini disebut sudah ada sejak tahun 1920-an dan digelar untuk menolak bala serta mengusir roh jahat dari Pulau Cheung Chau. Pada malam hari, ribuan penonton berkumpul untuk menyaksikan final lomba panjat menara roti. Dalam kompetisi ini, para peserta berlomba memanjat menara yang dipenuhi roti untuk mengambil roti sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Festival Roti Cheung Chau menjadi salah satu tradisi paling terkenal di Hong Kong karena memadukan ritual Taois, cerita rakyat, dan perayaan masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.